Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Perkenalkan ibu, nama saya Suci. Saya pendamping PKH Petukangan Selatan. Ya ibu-ibu, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan ini di acara FDS ya bu. Tahu nggak ibu FDS kepanjangannya apa bu? Nah, pinter. Family Development Session atau bisa juga disebut dengan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Gimana, semangat ya, Bu? Baik, Ibu, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak di sesi 1, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Ya. Ibu-ibu udah pada punya anak semua kan ya? Alhamdulillah sama. Saya juga kebetulan anak saya 3, Bu. 1 sudah kelas 4 SD, yang 2 masih balita. Coba Ibu, ada yang mau bantu saya nggak Bu? Coba dibaca bukunya Bu. Ya Bu Eni, silakan dibaca bukunya Ibu. Baik, terima kasih ya Bu Eni ya telah bantu membaca. Kira-kira apa yang bisa Ibu tangkap Bu dari buku yang Ibu baca barusan? Ya, betul. Jadi pengasuhan anak itu ya Bu, tidak cuma ibu yang berperan, tetapi ayah juga berperan. Jadi kita dengan suami ya Bu, sama-sama bertanggung jawab. Kita bekerja sama dengan suami dalam pengasuhan anak. Jadi kalau pada saat ayah bekerja, kita ibu yang di rumah yang mengasuh anak. Tapi kalau ayah libur Sabtu Minggu, nah itu bisa bantu kita. Kalau kita lagi di dapur, kita lagi mengerjakan pekerjaan rumah, ayah bisa membantu. Gitu ya Bu. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi yang mau bantu saya untuk baca buku selanjutnya di halaman 8. Ya, Bu Dija. Ya, silakan Bu Dija dibaca bukunya Bu. Baik, terima kasih Bu Dija ya sudah membantu saya membaca buku halaman 4-nya. Sekarang kira-kira apa Bu yang bisa Ibu tangkap dari yang Ibu baca tadi? Baik. Oke. Jadi kita itu Bu kepada anak, apalagi anak balita gitu ya, ke semua umur, kita kalau bisa tidak melakukan kekerasan fisik ya Bu ya. Memang agak susah sih prakteknya gitu. Jadi kalau memang anak ada melakukan kesalahan, sebaiknya kita ingatkan anak bahwa itu tidak boleh dilakukan, itu tidak benar gitu ya. Dan kita juga sebagai orang tua harus memberikan contoh bagaimana yang benar gitu ya Bu. Karena memang menahan emosi kepada anak itu agak sulit ya Bu. Saya sendiri juga seperti itu, agak sulit. Tapi gimana caranya, kita harus berusaha gitu, karena nanti kedepannya itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan anak itu Bu. Gitu, kalau nanti mereka merasa mendapatkan kekerasan fisik ataupun omelan dari kita, itu mereka akan ingat terus sampai dewasa. Gitu ya. Dan itu tidak akan merubah sifat mereka menjadi penurut dengan kita. Gitu ya. Atau ibu-ibu ada yang punya pengalaman nggak, gimana sih kalau anaknya tuh ngadepin anak gimana sih gitu, kadang suka kesel gitu, nggak bisa nahan emosi, gimana? Coba boleh Bu Karsi berbagi cerita, silakan. Ya, terima kasih ya Bu Karsi. Ya, memang betul. Jadi memang pada saat anak itu ya tidak mau mendengar gitu, misalkan pada saat aduh mainannya berantakan banget gitu ya, ayo Dek, tolong Dek diberesin mainannya, tapi tiba-tiba pergi aja. Ya udah, kita tetap tahan emosi, kita kasih pengertian ke anak.
itu harus konsisten Bu ya. Jadi misalkan nih Dek, kalau kamu mau main boleh main, tapi setelah bermain mainannya dibereskan lagi gitu ya. Kalau adik nggak mau beresin mainan, adik nggak boleh main mainan lagi karena berantakan, sesudahnya adik nggak mau beresin, seperti itu. Dan kita, ibu dan ayah, kita harus sama-sama konsisten ya Bu. Jangan ibunya A, ayahnya B, nanti anaknya bingung jadinya, ini yang mana nih omongannya nih, omongan mama atau omongan papa gitu ya. Seperti itu ya Bu. Nah, ada lagi nggak Ibu yang mau ditanya? Mungkin ada yang mau berbagi cerita atau pengalaman? Silahkan. Ya, Ibu Lia silahkan. Ya, Ibu Lia, terima kasih ya Ibu. Baik, kalau untuk berbagi cerita Bu Lia tadi, peran ayah itu memang tidak tergantikan ya Bu, karena walaupun di rumah itu ibu selalu ada menemani, tetapi peran ayah itu ada yang memang tidak tergantikan karena perannya di sini sendiri beda ya Bu antara ibu dan ayah. Jadi walaupun ada waktu sedikit, ada waktu luang sedikit, ayah bisa memberikan sedikit saja waktunya, misalkan bermain bersama anak pada saat libur bekerja, atau menemani anak olahraga, bersepeda, bermain gitu. Jadi anak tuh bisa membedakan juga antara kasih sayang ibu dan dari kasih sayang dari ayah, perhatian dari ayahnya, seperti itu ya. Nah, terus ya Bu, kalau kita nih sebagai orang tua, kalau bisa kita menghindari perdebatan atau pertengkaran kita ayah ibu di depan anak Bu, karena kasihan nanti anak itu melihat kita berdebat gitu ya, itu akan memberikan contoh yang gak baik juga untuk anak gitu ya Bu, karena nanti itu akan pengaruh ke pertumbuhan mereka, belajar mereka di sekolah akan terganggu, kemudian juga mereka jadi anak yang lebih agresif ya, karena melihat orang tuanya sering berdebat di depan mereka, seperti itu ya. Kalau bisa nanti walaupun saya juga sendiri kadang suka mengalami ya, suka emosi gitu ya, ada perbedaan pendapat di depan anak, kadang ya udahlah kita tahan dulu, diam dulu Bu, nanti kalau anaknya misalkan sudah tidur baru kita bisa bahas lagi. Kalau anaknya mungkin lagi di kamar, kita bisa keluar, ya bagaimana sebisa mungkin kita hindari perdebatan antara ibu dan ayah di depan anak. Itu ya Bu ya. Oke Ibu, ada lagi yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Oke, baik, kalau sudah jelas semuanya, kita akhiri dulu untuk pertemuan di modul 1 sesi 1 ini ya Bu. Nanti kita ketemu lagi selanjutnya di modul 2 dengan saya lagi ya Bu. Baik, terima kasih atas perhatiannya Ibu-ibu ya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.